surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, kita akan melakukan metode Al-Quran Infinity. Semoga hati dan pikiran kita menjadi tenang dan dapat menerima materi hari ini dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min qaryatin antat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban syadidan wa qaddamnaha 'adaban nukra, yang artinya, dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya, maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat, dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang unsur-unsur tata letak desain grafis. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu sebagai berikut. Apa sih desain grafis itu? Desain grafis terdiri dari dua kata, yaitu desain dan grafis, di mana desain dapat diartikan sebagai hasil akhir dari sebuah proses kreatif, sedangkan grafis merupakan sebagai citra visual. Desain grafis sendiri merupakan suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Desain grafis dapat merujuk kepada proses pembuatan, metode perancangan, produk yang dihasilkan, ataupun visual, termasuk di dalamnya tipografi, ilustrasi, pengolahan gambar, tata letak, dan fotografi. Unsur-unsur tata letak. Unsur dalam desain grafis sama seperti unsur dasar dalam desain dan desain bidang lainnya. Unsur-unsur tata letak ini meliputi yang pertama yaitu titik. Titik merupakan yang menandai sebuah tempat. Tidak memiliki panjang dan lebar, tidak mengambil daerah atau ruang. Merupakan pangkal dan ujung sepotong garis, dan merupakan perpotongan atau pertemuan antara dua garis. Selanjutnya, yaitu garis. Merupakan titik yang bergerak akan membentuk garis. Garis mempunyai panjang tanpa lebar yang mempunyai kedudukan dan arah. Menurut leksikon grafika, garis adalah benda dua dimensi tipis memanjang. Contoh-contoh garis adalah seperti garis lengkung, garis mendatar, garis miring, garis gelombang, dan garis-garis lainnya. Adapun selanjutnya yaitu bidang. Bidang adalah suatu garis yang mempunyai ukuran lebar
dan panjang yang mempunyai permukaan. Bidang dapat terbentuk karena titik kedua ujung garis yang bertemu, atau dapat pula terjadi karena satuan warna. Karakter bidang sebagai unsur penyusun tata letak, misalnya nih, bidang vertikal dan horizontal, memberikan kesan tenang, stabil, dan teratur. Kemudian ada bidang bundar, yang memberikan kesan santai, kadang stabil, dan kadang gerak. Selanjutnya ada segitiga, memberikan kesan statis maupun dinamis. Ada benang bergelombang, memberikan kesan irama, kehidupan, dan gerak. Selanjutnya yaitu adalah ruang. Ruang adalah jarak antara suatu bentuk dengan bentuk lainnya. Ruang dalam grafis komunikasi dapat dirasakan adanya kesan 2 dimensi atau 3 dimensi melalui tampilan penggabungan beberapa garis dan hasil dari penggabungan beberapa bidang positif atau negatif. Contohnya adalah pada gambar berikut. Unsur selanjutnya yaitu tekstur, yang merupakan sifat permukaan suatu barang atau benda. Sifat permukaan dapat berkesan halus, kasar, kusam, mengkilap, licin, berpori, dan sebagainya. Kesan-kesan tersebut dapat dirasakan melalui penglihatan dan rabaan. Berikut adalah contoh dari tekstur. Selanjutnya yaitu gelap terang. Gelap terang merupakan unsur seni rupa yang memberikan identitas berbentuk pada suatu karya. Dalam tata letak desain grafis, gelap terang berfungsi untuk menampilkan kesan mendalam, membuat efek benda 3 dimensi, dan untuk memperjelas kontras. Unsur yang membentuk gelap terang pada seni rupa adalah hitam dan putih. Semakin banyak memberikan campuran hitam ke dalam desain, maka terlihat semakin gelap. Sedangkan putih jika diberi banyak akan menghasilkan kecerahan. Selain itu, gelap terang bisa terjadi akibat intensitas cahaya pada objek. Selanjutnya yaitu ilustrasi, yang berasal dari bahasa Latin illustrate, yang berarti menjelaskan. Menurut Valens Ballinger berpendapat bahwa ilustrasi adalah seni membuat gambar yang berfungsi untuk memperjelas dan menerapkan naskah atau manuskrip. Ilustrasi sebagai hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik drawing, fotografi, atau teknik desain lainnya yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Yang selanjutnya yaitu tipografi, yang berasal dari bahasa Inggris yaitu typography, yang berisi seni cetak dan tata huruf. Dalam periklanan Indonesia bahwa tipografi adalah seni memilih, menyusun, dan mengatur tata letak huruf serta jenis huruf untuk keperluan percetakan maupun produk. Grafik dalam fungsinya sebagai unsur tata letak secara umum berupa teks yang terdiri dari beberapa bagian yaitu yang pertama judul atau headline, kemudian ada subjudul, dan yang terakhir yaitu naskah. Warna. Warna merupakan spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna atau putih, yang merupakan pantulan tertentu dari cahaya yang dipengaruhi oleh pigmen yang terdapat di permukaan benda. Warna terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu warna primer atau warna pokok. Warna primer terdiri dari warna kuning, merah, dan biru. Kemudian selanjutnya yaitu ada warna sekunder atau campuran antara warna pokok. Misalnya warna oranye, hijau,
dan ungu atau warna lainnya. Yang terakhir yaitu ada warna tersier, merupakan campuran antara warna primer dan warna sekunder. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, apakah sampai sini sudah paham unsur-unsur tata letak? Oke, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai software desain grafis. Ada beberapa macam software desain grafis. Yang pertama yaitu ada Adobe Photoshop atau biasa disebut dengan Photoshop. Merupakan perangkat lunak editor citra yang dibuat oleh Adobe System. Biasanya, Adobe Photoshop ini digunakan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Selanjutnya, ada Adobe Illustrator yang merupakan grafis vektor yang dikembangkan oleh Adobe System. Adobe Illustrator ini mirip dalam ruang lingkup, pasar yang dituju, dan fungsionalitas untuk pesaingnya, yaitu CorelDRAW atau Macromedia Freehand. Selanjutnya ada Adobe InDesign. Merupakan perangkat lunak grafis yang berfungsi untuk melakukan tugas pengaturan tata letak. Adobe InDesign ini sangat cocok untuk layout karena memiliki fitur-fitur seperti halaman yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu CorelDRAW. Merupakan editor grafis vektor yang dibuat oleh Corel Corporation, sebuah perusahaan perangkat lunak di Ottawa, Kanada. CorelDRAW bekerja untuk mengolah gambar dan banyak digunakan pada bidang percetakan, publikasi, dan bidang lain yang membutuhkan proses visualisasi. Dan yang terakhir yaitu ada 3D Studio Max. Perangkat lunak komputer grafis untuk membuat animasi 3D, model, dan gambar. Aplikasi ini dikembangkan dan diproduksi oleh Autodesk Media dan Entertainment. Oke, itu tadi adalah beberapa contoh software untuk desain grafis. Untuk lebih memahami tentang materi pada pertemuan kali ini, mari kita coba mengerjakan latihan 1 yang dapat diakses dalam link bit.ly/latihan unsur desain. Terima kasih. Jika ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, bisa ditulis pada kolom komentar. Akhiri materi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini dapat bermanfaat dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.